Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Namora Rizky Lubis, guru kimia Mandua Deli Serdang, akan menampilkan video pembelajaran problem based learning pada materi dampak pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Selamat menyaksikan. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda di pertemuan ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah masih bisa kumpul di ruangan ini. Kembali kita untuk melanjutkan pembelajaran kita yang sudah kita lakukan sebelumnya di pertemuan sebelumnya, yaitu pembakaran hidrokarbon. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar pembakaran hidrokarbon, ya, unsur yang ternyata adalah kandungan terbesar minyak bumi yang setiap hari kita gunakan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana dampak dari pembakaran itu sendiri. Kalau dampak berarti apa? Apa arti dampak? Efek, ya kan? Efek ya. Hasil dari peristiwa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dampaknya seperti apa? Hari ini kita akan pelajari dampak lingkungan dan kesehatan. Jadi semalam kita sudah paparkan sedikit bagaimana kira-kira solusi untuk yang dampaknya ke lingkungan. Nah, sekarang untuk kesehatan, tapi tetap dihubungkan lingkungan dan kesehatan. Seperti yang sudah tampil di slide, akan kita pelajari. Buka grupnya, di sana sudah Ibu lampirkan link pretest untuk Ananda semua. فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد. Orientasi masalah, Anda bisa perhatikan video di depannya. Disimak baik-baik video. Waktunya untuk menikmati udara segar dan sinar matahari. Orang yang ambil keputusan kan tidak pernah terekspos ke udara itu. Waktunya untuk menikmati udara segar dan sinar matahari. Orang yang ambil keputusan kan tidak pernah terekspos ke udara itu. Transportasi selalu menjadi tersangka utama penyebab polusi. Setidaknya menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar memang masih rendah. Kita masuk ke kegiatan yang kedua, organisasi kegiatan belajar melalui video dan LKPD. Apa dalam tanda kurung Ibu boleh? Silakan Kenzi dibaca. Mencatat fakta-fakta dan menjawab pertanyaan LKPD. Fakta, berarti yang terjadi. Ini video tadi yang apa saja disampaikan sama si pembaca berita itu fakta. Udah, tuliskan ke dalam LKPD. Di mana Bu? Di poin nomor 2 tadi. Apa di situ perintahnya? Tidak sih. Iya, ada fakta-fakta orang-orang di Jakarta tadi ngapain aja aktivitas setiap hari. Mereka berangkat kerja pakai kendaraan apa? Jarang sekali dong yang jalan kaki. Ya kan? Pasti pakai mau public transport, mau kendaraan pribadi. Dijalankan pakai bahan di situ masalah. Oke Anda, 10 minutes untuk mencatat fakta dan menjawab pertanyaan pada LKPD. Ya. Dicatat dulu fakta-faktanya di draft di kertas, mungkin di lembar lain. Baik, anak-anak, kita mulai ke kegiatan yang ketiga, penyelidikan mandiri di 20 menit ini pertama ya. Nah, ada pertanyaan dari Kenzi di kelompok 1. Baik, dia tanya apa tadi Ken? Baca ulang pertanyaan kamu tadi. Yang tadi yang kita bahas. Yang kita bahas tadi.
Ada yang pembakaran tidak sempurna. Iya, adanya pembakaran tidak sempurna. Kan ketika kita belajar di pertemuan sebelumnya, pembakaran tidak sempurna itu hasil asapnya berwarna hasil gasnya apa namanya? CO. Nanti sebenarnya pengetahuan umum, cuman kan materinya dalam materinya CO. Nah si CO inilah polutan. Siapa yang sekelas sama CO? Ya kan? Tentu yang dihasilkan kendaraan bermotor, yang dihasilkan cairan asap pabrik, yang dihasilkan lembu buang angin bentuk itu aja polusi. Polutannya apa? SO2. Itu polutan kalau udara ya, polutan kan ada polutan udara dengan semua variannya. Premium. Apa? Premium berapa? Baru perta. Ini juga ini 88 oktannya. Pertamax 92, ada yang 95 ya. Itu lebih mahal lagi. Yang pertalitnya 90. Nah, ini harganya beda-beda. Ananda, semua bensin itu ditambahkan dengan sengaja oleh Pertamina ini PB C2 H5 4 garis. Namanya tetra 4 ya. Etil ini. Timber. Jangan heran kalau nama senyum kimia dari belakang gitu teman-teman ya. Tetra timbal sama. Nah, maksud pemerintah ini ditambahkan ke sini sengaja aditif itu tambahan. Sama kayak kita menambahkan ajinomoto, masako, something like that ke dalam gulai, sop, sambal kita. Itu namanya. Tujuannya apa Bu? Supaya menekan gas buang atau emisi dari kendaraan yang memakai itu. Tanpa disadari, bukan disadari ya, sebenarnya udah tahu, tapi tidak bisa dihindari. Ini dibakar bersama ini, yang dihasilkan hasil sampingnya PB. Ini ternyata ini dalam partikulatnya yang ukurannya kurang dari 2,5 milimikron, ini bisa terhirup oleh pernapasan kita, masuk ke dalam paru-paru, menyebabkan gangguan pernapasan bahkan kematian kalau sudah terkumpul di dalam paru-paru. Jadi Ananda kalau nuliskan PB sumbernya dari mana? Bensin, tuliskan ini. Ya. Oke? Ya baik Ananda, kita masuk ke kegiatan yang keempat, pengembangan dan penyajian hasil karya atau hasil diskusi kelompok, yakni LKPD yang sudah terjawab. Jadi Bu, yang mana yang dibacakan? Ibu hanya meminta jawaban rumusan masalah, rincian aktivitas saja. Oke, baik Ananda, kita masuk ke sesi presentasi. Di sini sudah ada kelompok 2 mengajukan diri untuk menyampaikan hasil diskusinya bersama temannya terkait rumusan masalah kita hari ini, aktivitas apa saja yang menyebabkan dampak pembakaran hidrokarbon, dan yang terakhir poster yang sudah mereka buat di dalam kelompoknya. Silakan Bintang. Rumusan masalahnya ialah apa yang lebih efektif dalam 5 tahun ke depan, mengurangi penggunaan minyak bumi atau membuat lingkungan lebih responden terhadap polusi, seperti menanam lebih banyak pohon dan sebagainya. Oke, jawabannya adalah yang lebih efektif adalah menggabungkan keduanya, yaitu sekaligus mengurangi penggunaan minyak bumi dan membuat lingkungan lebih responden terhadap polusi. Oke, selanjutnya adalah organisasi belajar yang dibacakan oleh Ana. Di sini ditanyakan, rincikan aktivitas apa saja yang jadi penyebab kondisi lingkungan yang dengan permasalahan yang disebabkan penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar. Jawabannya adalah pembakaran sampai bertumpuk dan sembarangan secara terus-menerus, dan juga padatnya transportasi yang menghasilkan banyak asap. Keduanya menjadi penyebab utama polusi udara, seperti zat-zat yang menyebabkan polusi udara seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur atau SOx. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Zahwa. Nah, jadi kami di sini juga menggambar sebuah poster yang berkaitan dengan peliharaan ini. Di sini ada orang yang menggunakan sepeda dan sepeda motor. Jadi kesimpulannya
Mulai sekarang, belajar untuk menggunakan sepeda daripada kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi udara penyebab efek rumah kaca. Di sini juga ada slogan, sayangilah bumi, kurangi penggunaan minyak bumi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk lagi. Bahwa rumusan masalah yang terkait dengan penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar adalah apakah pembakaran gas emisi pabrik secara berlebihan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Ya, lanjutkan. 2. Organisasi belajar. Rincikan aktivitas apa saja yang menjadi penyebab kondisi lingkungan yang dengan permasalahan yang disebabkan penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar. Kami menyimpulkan bahwa penggunaan emisi gas yang berlebihan dan menggunakan transportasi umum. Lanjut. Hasan. Selanjutnya keempat, analisis beberapa gagasan untuk mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon yang terjadi saat ini. Yang pertama yaitu melakukan penghijauan. Yang kedua, mengurangi pembakaran yang berlebihan. Yang ketiga, memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbul karbon monoksida. Baik, lanjutkan posternya. Di sini kami ada membuat poster. Nah, di sini ada bumi yang mengalami kesakitan akibat tingkah manusia, yaitu diantaranya ada listrik, terus ada pembakaran pabrik dan pohon yang gundul. Nah, jadi kami di sini membuat suatu gagasan untuk stop sakiti bumi dia rumah kita. Baik, beri tepuk tangan untuk bumi karena bumi rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang dimulai dari poin pertama, yaitu orientasi masalah. Dari gambar di atas, rumuskanlah masalah terkait lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar. Kami cuma mengambil satu, yaitu apa dampak negatif dari polusi asap pabrik. Yang kedua, apa saja dampak negatif dari penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar. 2. Organisasi belajar. Tunjukkan aktivitas apa saja yang menjadi penyebab kondisi lingkungan dengan permasalahan yang disebabkan penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar. Yaitu penggunaan kendaraan bermotor walau jarak yang dekat. 3. Membimbing penyelidikan, rincikan zat-zat yang menjadi penyebab dampak pembakaran hidrokarbon sebagai masalah lingkungan saat ini. Kita ke gagasan. Itu tadi nggak dibacakan, gagasan aja. Yang ketiga ada gagasan. Di sini saya akan membacakan beberapa gagasan untuk mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon yang terjadi saat ini. Yang pertama, meningkatkan kesadaran untuk menggunakan kendaraan umum untuk berkontribusi mengurangi polutan. 2. Sebisa mungkin mengurangi penggunaan daya dari kehidupan sehari-hari, seperti mematikan lampu jika tidak digunakan. Oke, posternya. Oke, jadi pada gambar dijelaskan bahwa pentingnya penghijauan. Jadi pembakaran yang tidak sempurna itu bakal menghasilkan polusi udara yang buruk untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini tergambar bahwa 2 orang anak yang sedang menanam pohon. Nah, dengan upaya begitu mereka berusaha. Ya, mereka berusaha untuk mengurangi dampak dari pembakaran hidrokarbon dan menambah kadar oksigen dari tanah. Ya. Baik. Apakah kekurangan dari pembelajaran kita lakukan sebelumnya? Anan dan Suarso sudah bisa sebutkan. Gimana nih? Kurang detail ya. Di mana yang nggak bisa? Di kelompok bintang kurang detail di mana ya? Di gagasan kah? Di aktivitas yang mendukung dampak. Oke, tidak bisa. Ya. محمد حبيبي يا محمد يا
أحييت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام،